Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya, Suwanto, di channel Suwanto Al-Jafi. Masih seperti biasa, saya akan membahas, mengupas terkait dengan gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, yang mana sensasinya ya, jangan ditanya ya. Teman-teman yang sedang merasakan sensasinya pasti tahu betul ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki rasanya nggak enak semua ya. Jadi sepengalaman saya ada di antara beberapa sakit yang pernah saya alami ini, memang ya asam lambung dan anxiety psikosis ini yang bikin bingung ya. Nah, karena apa? Satu, tidak sembuh-sembuh. Yang kedua, sensasinya bermacam-macam ya. Ada yang seperti kayak serangan jantung, kayak apa namanya, sakit kepala, kayak migrain, pokoknya banyak sekali ya. Itu ya, gangguan asam lambung dan psikomatis ya. Yang mana yang paling menakutkan itu biasanya itu adalah, kalau saya ya, itu di dada yang sakit ya, dada sakit sama sesak nafas itu udah, itu paniknya biasanya muncul ya. Itu. Nah, teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya penyakit asam lambung dan psikomatis ini, tanamkan dalam pikiran bahwa itu penyakit yang tidak berbahaya ya. Sekali lagi, bahwa asam lambung dan psikomatis tidak berbahaya ya, tidak bisa membuat mati. Buktinya apa? Teman-teman sampai sekarang masih hidup. Nah, hanya saja memang ya, mengganggu ya aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita yang tadinya produktif menjadi kurang produktif gitu ya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, tolong simak baik-baik video ini ya, jangan di skip. Kenapa? Karena jika Anda sudah betul-betul memahami apa sih gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis ini dan bagaimana sih cara menanganinya, itu mudah ya teman-teman, betul-betul mudah ya. Dan apa namanya, sepengalaman saya itu proses penyembuhannya itu cepat ya, dibandingkan dulu saya waktu masih coba-coba ya, coba herbal A, coba herbal E, coba dokter A, coba dokter B. Pokoknya apa namanya, sepengalaman saya bahwa metode ini sangat cepat dan sangat membantu ya, dibandingkan dengan metode-metode yang lain sepengalaman saya ya. Yang penting teman-teman konsisten dan bersabar, karena memang ya namanya penyakit asam lambung ini ya, proses penyembuhannya ya memang butuh kesabaran, butuh waktu, tidak instan ya. Tidak seperti misalkan sakit kepala, kita minum obat sakit kepala nanti langsung sembuh, flu minum obat flu langsung sembuh ya. Demam berdarah ya, waktu apa namanya, yang penting kita opnam di rumah sakit, nanti dalam waktu 10 hari sembuh. Kena tipes misalkan 2 minggu sembuh atau sebulan sembuh. Nah, ini yang namanya asam lambung dan anxiety psikomatis itu tidak seperti itu ya proses penyembuhannya. Proses penyembuhannya adalah dengan cara konsisten menjalankan 3P ya, menjaga pola makan, menjaga pola pikir, menjaga pola hidup itu ya. Mohon maaf sambil saya minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Nah, mohon maaf sambil saya apa namanya minum, karena 1 jam yang lalu saya baru makan lah, ini waktunya jadwal saya untuk minum ya. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi ya, mohon dukungannya ya untuk klik subscribe ya teman-teman ya. Kenapa perlu di subscribe ya? Jujur ya, kalau teman-teman apa namanya mau subscribe, ini tentunya membuat video dan channel saya ini berkembang ya. Kalau berkembang ya, jujur ya, tetap menambah semangat saya untuk selalu share-share informasi, berbagai pengalaman terkait dengan gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis dan cara penanganannya, seperti itu ya. Nah, saya juga ini buat video juga sambil berjemur ini ya, berjemur. Jadi walaupun sudah sembuh ya, teman-teman itu harus ya selalu konsisten menjaga 3P. Cobalah kita ingat-ingat dulu ya.
Kenapa kita terkena asam lambung ketansiatif psikomatis ya? Ya karena dulu memang kita sama sekali ya, pengalaman saya itu tidak sama, saya tidak menjaga 3P ya. Saya itu dulu ya makannya tidak saya jaga, apapun saya makan ya, entah itu manis, entah itu santan, entah itu berminyak, entah itu apa namanya yang rasa-rasa, itu pokoknya makan itu semuanya masuk ya. Ada apa makan, apa habis makan lagi terus seperti itu, sehingga pola makan saya itu dulu itu memang berantakan ya, sering makan ya, dan yang dimakan itu sebenarnya tidak dibutuhkan tubuh. Contohnya apa, kayak minyak ya, kemudian kayak bakar-bakaran itu juga tidak dibutuhkan tubuh ya, kemudian kayak apa namanya tepung-tepung itu juga tidak begitu dibutuhkan tubuh ya. Kemudian kayak minuman apa namanya, minuman kemasan ya, yang rasa-rasa, pokoknya semua minuman kemasan itu ya saya dulu suka ya, tapi sekarang sudah enggak ya, itu karena ya ternyata setelah terkena gangguan asam lambung ketansiatif psikomatis yang hampir 5 tahun ya saya tidak sembuh-sembuh, itu memang akhirnya saya itu menghargai betul ya bahwa ternyata kesehatan itu ternyata apa ya, nikmat yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Nah, bentuk dari mensyukuri nikmat tersebut ya kita menjaga ya kesehatan yang apa namanya sudah kita dapatkan ya. Jadi kalau dulu kita mendapatkan kesehatan kan dari lahir ya, biasa aja, jadi tidak ada apa namanya perjuangan ya. Sekarang setelah mengalami asam lambung ketansiatif psikomatis itu kan berjuang untuk menuju kesembuhannya itu kan butuh waktu yang lama, butuh apa namanya mengubah apa namanya kebiasaan. Yang biasanya makan sembarangan ini makannya diatur, yang biasanya makannya sewaktu-waktu sekarang makannya diatur dengan waktu. Pokoknya akhirnya membuat kita itu pola makannya menjadi tertib lah ya, begitu. Jadi tidak menyiksa, tidak ya. Jadi kita seperti itu tidak menyiksa, itu justru apa namanya membuat apa disiplin ya, melatih kedisiplinan kita ya. Jujur dulu ya, saya itu termasuk orang yang tidak disiplin ya, sehingga memang dampaknya ya kemarin-kemarin ya, waktu saya mengalami gangguan asam lambung ketansiatif psikomatis. Nah, kemudian sekarang ini saya apa namanya sudah terbiasa ya dengan makan diatur, kemudian pikiran diatur, kemudian gaya hidup juga diatur. Itu setelah saya mengalami asam lambung ketansiatif psikomatis, dan itu sampai sekarang walaupun sudah sembuh saya pertahankan ya, termasuk pola pikir saya. Dulu saya itu berpikirnya itu terlalu apa namanya memikirkan masa depan ya, terlalu memprediksi sesuatu, terlalu apa namanya berspekulasi apa namanya ya, mengangan-angan yang belum terjadi. Pokoknya selalu apa namanya berpikir terkait dengan sebab akibat itu sering ya. Mungkin terlalu memikirkan saat ini saya melakukan apa, nanti besok akan berdampak apa, itu terlalu memikirkan seperti itu ya. Saat ini saya bekerja keras, besok biar sukses ya, ini pemikiran yang keliru ya menurut saya ya. Ya itu tidak usah apa namanya memikirkan sesuatu yang belum terjadi, soal masa depan yang sukses, soal apa namanya besok di akhirat bagaimana, itu kita terlalu memikirkan hal itu ya. Termasuk jujur saya dulu itu juga termasuk orang yang memikirkan akhirat yang apa namanya yang begitulah ya, sehingga ketika melakukan apa namanya kesalahan itu langsung kepikiran besok di akhiratnya bagaimana. Nah, ini juga tidak baik ya, walaupun kita itu memang harus apa namanya meyakini bahwa akhirat itu ada, tetapi besok kita mau bagaimana itu sudah menjadi ranahnya Allah Ta'ala ya. Kita jangan memikirkan seperti itu ya, kita hanya berpikirnya sekarang ini kita masih apa namanya bisa sholat ya, kita bersyukur dengan cara sholat. Sekarang kita bisa mendoakan orang ya, kita mendoakan orang ya. Kemudian sekarang kita bisa menikmati udara segar ya, kita nikmati saja. Nah, kita cukup mensyukuri hari ini yang sudah apa namanya kita rasakan, yang masih kita rasakan, termasuk mungkin kita sekarang masih bisa minum air putih, masih bisa bernafas normal dan seterusnya ya. Alhamdulillah, bismillah.
Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, untuk minum ini ya, kalau saya ini pakainya gelas besar ya, biasanya gelas besar ini saya minum biasanya dalam sehari itu mungkin sekitaran 6 sampai 8 gelas besar ini kalau saya ya, karena memang apa namanya, setelah beraktivitas itu saya itu sekarang sering mengeluarkan keringat ya, sehingga kalau minum air putih hangat, ya air putih hangat ini menjadi badan ini rileks ya, rileks. Karena kalau minum air hangat itu ya otot-otot dalam tubuh itu menjadi rileks, kemudian apa namanya, kayak saluran darah itu ya menjadi longgar ya. Kemudian pokoknya tubuh itu betul-betul nyaman ya kalau minum air putih hangat ini juga bisa membantu ya, bukan bisa ya, ini paling membantu menurut saya, yang paling membantu dalam proses penyembuhan ya, dan itu saya pertahankan ya untuk minum air putihnya ya. Nah itu kemudian soal apanya, pola hidup ya, pola hidup ini yang ini belakangan ini saya juga memang agak kesusahan apa namanya menata apa pola hidupnya ya, yang paling utama adalah olahraga ya. Apa namanya, seminggu ini memang jadwal pekerjaan itu saya padat ya, dari pagi sampai sore, sampai malamnya apa tidurnya itu kelelahan ya, sehingga waktu olahraga saya itu memang saat ini itu masih berkurang ya, minggu-minggu ini aja sih sebenarnya ya, minggu ini masih kurang. Yang biasanya itu saya jalan kaki itu kurang lebih setiap hari ya, itu hampir 5 kilo sampai 7 kilo lah ya. Itu kalau saya waktu itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam itu, tapi rata-rata saya di angka 1 jam lah, 1 jam itu jalan kaki tanpa henti saya, dan itu jalannya cukup santai ya, nggak terlalu yang tergesa-gesa, enggak, yang santai ya. Kemudian kadang-kadang saya sambil lari juga ya, itu nanti kita jalan selama 1 jam itu keringat tuh udah itu keluar semua itu ya, keluar semua. Setelah jalan kaki kita istirahat sebentar ya, nggak usah, jangan minum ya, sebentar sampai kalau buat jalan kaki sekitar jam itu kan pasti detak jantung agak kencang ya, itu ya, itu biarkan jantung itu rileks dulu, kita duduk ya, rileks. Kalau sudah duduk rileks baru kita minum ya, jangan kita langsung detak jantung ini masih kencang banget langsung kita minumi. Nah khawatirnya nanti tersedak ya, bukan apa-apa ya, tapi kadang-kadang kan karena itu tergesa-gesa akhirnya tersedak. Tapi kita santai aja ya, santai, rileks ya, atau mungkin kita berdiri dulu ya, santai dulu, baru nanti setelah irama jantungnya sudah nggak begitu kencang, nah baru kita minum. Dan ketika jalan kaki kemudian detak jantung kencang itu wajar ya, itu normal ya. Tetapi buat orang yang terkena asam lambung ketensiasi psikomatis itu langsung dipikir ya, langsung kepikiran, saya kenapa lagi ini, kenapa jantungnya berdetak kencang. Itu ya namanya ada aktivitas, otomatis apa namanya, peredaran darah itu butuh dicepatkan ya. Nah cara mencepatkannya ya jantung ini berdetak dengan lebih cepat, dan itu normal ya, normal itu ya. Kemudian ngos-ngosan itu juga normal ya, ngos-ngosan itu juga normal. Jadi orang yang sering apa jalan, kayak kita lihat lah ya, orang sekalipun dia adalah seorang petani ya, yang biasa jalan kaki ya misalkan ya, itu ketika jalan di tanjakan atau jalan yang lama itu juga ngos-ngosan juga, padahal dia tubuhnya sudah terlatih ya. Sama ya, ketika misalkan ada orang yang instruktur senam misalnya ya, ketika dia senam ya sekitar setengah jam ya, tetap dia ngos-ngosan juga. Jadi ngos-ngosan itu adalah hal yang wajar ya, yang normal, dan nggak usah teman-teman takutin ya, itu ya. Nah kemudian teman-teman ya, yang perlu diperhatikan adalah tadi ya, setelah menjaga pola makan, setelah menjaga pola pikir, setelah menjaga pola hidup ya. Nah pola hidupnya itu apa sih? Ya jelas ya, kalau yang suka merokok ya dikurangi lah ya. Kalau misalkan tidak bisa berhenti total ya minimal dikurangi. Syukur-syukur bisa total ya, berhenti total. Karena ya jujur ya, manfaat rokok itu ya mungkin sedikit ya, mungkin bikin kita tenang di pikirannya, tapi dampak
buruknya kan banyak ya, seperti menambah pengeluaran uang ya, yang mestinya tidak ada tiap hari mengeluarkan uang 30 sampai 50 ribu buat beli rokok ya, itu kan lumayan itu. Nah, kemudian untuk merelaksasi otak itu sebenarnya sebagai ganti rokok itu pakai air putih hangat cukup sebenarnya, pengalaman saya. Jadi minum air putih hangat itu selain merelaksasi otot juga bisa merelaksasi otak ya. Jadi yang tadinya kita ketakutan, dengan minum air putih ini takutnya itu pasti menurun, pasti itu ya. Jadi air putih itu betul-betul bisa menurunkan ketakutan ya. Makanya kalau ada orang dulu ya, masih kecil ya, itu ketika jalan malam-malam kemudian lihat putih-putih misalkan, langsung pulang ketakutan. Nah, ini kan masih orang tua kita menyuruh minum dulu. Nah, itu ya. Cuman kalau dulu minumnya kan yang penting air minum lah. Tapi kalau sekarang setelah saya tahu betul-betul manfaat dari air putih ini, air putih hangat ya. Ini saya minumnya air putih hangat ya, walaupun kalau adanya air putih biasa saya tetap minum air putih biasa. Hanya kalau air putih biasanya kalau saya ya di perut ini kayak lama diserap ya. Tapi kalau air putih hangat ini di perutnya cepat diserap. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Nah, jadi air putih ini bagi saya itu memang sudah kayak ngopi ya. Jadi ketika nyantai air putih hangat, ketika bepergian ya, itu saya juga selalu bawa air putih hangat ya. Kenapa saya bawa air putih hangat? Karena antisipasi saja, barangkali nanti yang tempat saya datangi tidak ada air putih hangatnya ya. Itu karena memang saya sekarang air putih hangat itu kayak minum es ya. Kalau dulu ya, saya waktu sebelum terkena asam lambung anxiety psikomas itu ya sukanya minum es ya. Jadi kemana-mana minum es ya, minum teh pakai es, minum air kelapa pakai es, minum minuman kemasan pakai es yang dingin. Begitu dulu ya saya seperti itu. Tapi sekarang saya total ya sudah tidak minum air es ya, sudah total. Kalau air dingin masih ya, tapi kalau yang es sudah total tidak minum ya. Karena itu di badan itu kayak menjadi kaku gitu ya, begitu. Jadi teman-teman aktivitasnya kemanapun, kalau bisa ya selalu bawa air panas lah ya. Nanti kan kalau sudah berbacak menjadi hangat ya, kan begitu. Nah, itu teman-teman ya, sepengalaman saya waktu dulu masih masih menjalani proses penyembuhannya begitu ya. Jadi penyakit asam lambung anxiety psikomatis ini, pengalaman saya itu tidak bisa disembuhkan dengan obat, tidak bisa disembuhkan dengan herbal, hanya bisa disembuhkan dengan menjaga pola makan, menjaga pola pikir, dan menjaga pola hidup. Makannya diatur, makanannya yang dibutuhkan tubuh, yang bergizi ya. Kalau saya itu biasanya makan wortel ya, kemudian labu siam, kemudian tomat ya, kemudian tahu untuk proteinnya. Nah, sama telur ayam Jawa, ayam kampung ya, Jawa ayam kampung lah ya. Itu makan saya sehari-hari ya, dari pagi. Kalau telur paling pagi saja ya, saya telur pagi saja, pagi, siang, sore lah ya, itu selalu seperti itu. Dan untuk minumnya hanya air putih hangat kalau saya ya. Terlebih kalau di rumah, kalau sedang keluar ya seadanya. Tapi saya upayakan kalau misalkan ke warung ya, warung makan, itu saya mintanya yang putih hangat. Kemudian untuk pola pikirnya, kita nggak usah berpikir macam-macam dulu, cukup menikmati apa yang kita lakukan saat ini. Saat ini kita sedang minum, udah menikmati minum saja, nggak usah berpikir nanti menyehatkan atau tidak, bikin kumat atau tidak, nggak usah ya. Kita sedang jalan ya sudah, kita berjalan saja, nggak usah mikirkan nanti kambuh lagi, enggak, nanti pingsan di jalan, enggak. Pokoknya pikiran-pikiran itu
dihilangkan. Misalkan nanti kita tidak bekerja, ya udah nggak usah dipikirkan, nggak usah mikir nanti masa depan bagaimana, sekarang saya tidak bekerja, nggak usah dipikirkan ya. Kemudian untuk pola hidupnya itu yang penting adalah kita setiap hari harus mengeluarkan keringat ya, terlebih jalan kaki itu kalau bisa ya minimal 30 menit lah ya, syukur-syukur bisa 1 jam. Kalau jalan kakinya masih ketakutan, masih deg-degan, ini dulu ya pengalaman saya, itu saya jalan kaki sambil mendengarkan suara-suara yang menenangkan ya, kayak contohnya ini suara video ini ya, video ini jika misalkan teman-teman dirasa menenangkan teman-teman, sudah teman-teman berjalan kaki sambil mendengarkan ini suara saya, itu juga bisa ya. Kemudian minum air putih hangat itu harus ya, wajib ya, wajib. Kemudian tidur ya, tidur ini teman-teman ya minimal 7 jam 8 jam lah ya, pokoknya habis isya itu ya langsung tidur aja, nggak usah nonton HP, nggak usah nonton TV ya, nonton laptop jangan ya, pokoknya setelah sholat isya langsung tidur saja. Nanti soal bangun terserah, mau bangun jam 1 malam nggak apa-apa, bangun jam 3 malam nggak apa-apa, bangun jam 5 nggak apa-apa, pokoknya sebangunnya saja, nggak usah dipikirkan besoknya bangun jam apa, nggak perlu ya, yang penting habis isya tidur udah itu ya. Soal bangun nanti besok lah, nggak usah dipikirin urusan besok. Itu sepengalaman saya. Pokoknya buat teman-teman yang masih sakit, yang masih merasakan sensasi-sensasi yang tidak nyaman, tetap semangat ya, tetap bersabar, tetap meneruskan atau terus menjalankan 3P-nya, jangan putus asa ya, yakin bahwa penyakit ini pasti sembuh ya, asalkan teman-teman konsisten itu ya menjaga 3P itu. Dan saya doakan ya teman-teman yang masih berjuang untuk menuju kesembuhan, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, bisa bahagia lagi ya seperti dulu-dulu waktu belum sakit gitu ya. Itu kemudian saya juga minta doa ya buat teman-teman kepada saya, supaya saya ini selalu diberi kesehatan, selalu diberi kebahagiaan, agar saya selalu bisa share-share video terkait dengan gangguan asam lambung dan cara penanganannya bagaimana sesuai dengan pengalaman saya. Begitu ya teman-teman, itu video pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.